Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan tensi bareng, ngobrol dan edukasi bersama Coach Salahuddin. Bang, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang sibuk apa nih Bang? Sekarang kita kondisi libur, kita di rumah aja sibuk jaga cucu Pak. Jaga cucu, teman-teman. Bang Salahuddin lagi sibuk jaga cucu. Untuk kabarnya nih Bang, terakhir Abang melatih Persis Solo ya? Betul. Itu apa Bang programnya selama pandemi COVID-19 ini? Ya, kemarin setelah kita mengetahui ada COVID-19, pemain dipulangkan, tim pelatih juga mengasih program latihan di rumah ke pemain, dan alhamdulillah kita juga sering lewat WA atau telepon komunikasi ke pemain, dan pemain menjalankan latihan selama COVID-19 ini. Tapi ya jelas latihan minggu mereka tidak seperti latihan rutin. Tapi yang penting mereka jaga kondisi, dan itu pun nggak terlalu capek karena takutnya kondisi nggak bagus juga diserang penyakit. Itu teman-teman, mereka punya program dari Coach Salahuddin sendiri ketika berada di rumah selama COVID-19 ini. Nah, saya pengen menggali lagi cerita masa lalu beliau. Itu salah satunya Timnas Indonesia pada tahun 91 ya Bang. Nah, itu gimana Bang jadi sampai Bang Salahuddin bisa masuk Timnas? Cerita begini, pada dasarnya dari awal, dari sebelum dia pemain ya. Iya. Dulu saya bukan pemain bola, bukan pemain bola, tapi itu medali pertama abang dapat itu dari renang. Oh, renang. Ya. Sebelum main bola itu atlet renang. Atlet renang. Pertama medali yang abang dapat itu renang. Setelah itu abang terjun ke atletik, 100, 200, jauh itu juga semua mendapat medali emas. Ikut juga cabang terbuka. Setelah itu ikut bulu tangkis di kabupaten, dan alhamdulillah juga bisa juara. Habis itu baru kita lari ke bola. Awal mulanya itu ikut Foxy. Ada Foxy, dan abang ikut, ada teman Lasito juga mantan timnas juga, dia di sekolah itu paling hebat dalam main bolanya. Jadi kita daftarkan ke dia untuk ikut main bola. Waktu itu posisi striker. Karena waktu itu Sito sarankan kamu striker aja karena kamu punya kecepatan, nanti saya kasih dulu lari. Tapi waktu itu ikut kompetisi Popsi di Pangkal Pinang Bangka. Karena bapak tugas di Bangka. Tapi alhamdulillah di kompetisi itu abang terskor. Terskor karena padahal nggak bisa main bola, asal dapat gawang aja tendang, rupanya bingung, gawangnya bingung, nggak tahu kemana arah, karena orang nggak bisa main bola. Nah, setelah selesai kompetisi ada pembantu bakat dari Diklat Palembang. Nah, Diklat Palembang itu kan ada berapa diklat. Ada pemantauan untuk masuk di Palembang, dan abang sama Rizko juga masuk ke Diklat Palembang. Akhirnya cabang lain itu berhenti. Jadi mulai bermain bola masuk diklat itu ya di SMP kelas 1. SMP kelas 1. Ya. Nah, di Diklat Palembang SMP kelas 2. SMP kelas 2. Di Palembang waktu itu kan habis Diklat Palembang ini kan ada lagi yang lebih tinggi lagi, Diklat Ragunan. Iya, Diklat Ragunan. Dulu juga abang selalu tanya ke senior bagaimana setelah ini, apa sasarannya, dan mereka bilang ada Diklat Ragunan. Nah, Diklat Ragunan itu kumpulan pemain terbaik di diklat-diklat daerah. Nah, abang punya motivasi, punya semangat, saya terjun ke Diklat Ragunan. Nah, waktu itu sebulan lagi akan ada anterdiklat. Pertandingan anterdiklat. Ya, anterdiklat. Habis itu saya sama Rito, abang sama Rito bilang, toh kita target ke Ragunan. Berarti kita harus latihan nambah. Kalau pemain lain latihan pagi sore, kita siang pagi, siang sore. 3 hari sekali ya? Ya, 3 hari sekali. Jadi setiap latihan pagi sama-sama anak-anak. Pulang sekolah, anak-anak makan tidur, kita latihan. Jadi sore kita latihan sama-sama lagi. Selama sebulan kita latihan sama-sama. Nah, karena dulu kita prinsip sama itu artinya kita hidup itu pilihan, pilih senang dulu atau susah dulu. Akhirnya kami pilih susah dulu. Akhirnya alhamdulillah berangkat ke diklat di Salatiga. Setelah Salatiga kita main, kalau nggak salah itu kita masuk ke Surinam, dan Ragunan juaranya. Tapi setelah pulang dari Ragunan, kita dipanggil waktu itu untuk ke Ragunan sama membuat PSSI U16. Ya, jadi Ragunan terpanggil, PSSI 16 terpanggil. Alhamdulillah. Saya nggak kita panggil dari dekat, kita panggil. Setelah di Ragunan itu mulai
Artinya di situ kita membuat PSI pelajar, PSI 19, PSI 21. Iya. Di situ mulai dipanggil timnas, tapi di usia 16 pelajar, 16, 19 gitu. Setelah 3 tahun sekolah di Ragunan, tim pertama yang dimasuk 2 tahun itu adalah BPD Jateng. Oh, BPD Jateng. Tapi 1 bulan BPD Jateng karena begitu jalan dan nggak ada kejelasan, mau pindah ke Ragunan, ke Jakarta, setelah Jakarta, tapi ada Barito Tesi di sana. Oh, Barito Tesi di sana. Akhirnya diajak waktu itu pelatihnya Pak Moreto sama Bang Peran. Peran. Ditawar untuk masuk ke Barito. Akhirnya abang masuk Barito. Alhamdulillah di Barito sama target abang sama waktu di Kelas Terbang. Artinya abang berpikir dulu saya sudah di PSI pelajar, PSI 19, 16, 21. Sekarang saya kepingin punya target ke PSI senior. Akhirnya saya menerapkan kebiasaan waktu di diklat. Artinya kalau pagi latihan, siangnya saya latihan lagi, sorenya saya latihan. Sehari 3 kali. Sehari 3 kali latihan. Akhirnya beberapa bulan kemudian berkompetisi, akhirnya dipanggil timnas senior. Nah, di situ nggak ada yang mustahil bagi kita mungkin kalau kita mau kerja keras. Akhirnya kepanggil ke senior. Waktu itu SEA Games dulu bukan 23. Oh, bukan 23. SEA Games dulu senior. Senior ya, tidak kelompok umur seperti sekarang. Susah juga masuknya karena senior yang hebat semua. Iya. Kalau saat itu angkatan siapa aja Bang yang bikin susah bersaing di saat itu? Iya, kalau posisi abang sendiri sih di situ ada Ajis Toso, ada Jaya Hartono. Tapi dulu kita dipanggil bek kiri aja 6 sampai 7. Banyak juga ya bek kiri. Striker pun sampai 15 orang dipanggil. Memang persaingannya luar biasa ketat. Persaingannya luar biasa waktu zaman itu ya seperti nama-nama tenar tadi, Haji Santoso, Jaya Hartono, Robi Darwis, itulah saingan-saingan waktu zamannya Bang Salahuddin itu. Nah setelah itu latihannya apa aja Bang setelah masuk timnas TC sampai juara dapat medali emas untuk Indonesia itu latihannya apa aja nih Bang? Kali aja dapat motivasi buat anak-anak muda yang sekarang buat ini nih teman-teman yang di rumah. Iya, luar biasa ya. Luar biasa. Arti luar biasa gini. Kalau sebelum berangkat dipanggil timnas, itu abang latihannya setiap hari itu lari 25 putaran di Istanbul. 25 putaran? 25 putaran setiap hari dengan waktu kami lambat. Waktu berangkat ke Jakarta masuk timnas, abang merasa, gua udah hebat, fisik gua udah kuat. Tapi setelah masuk TC, latihan rupanya belum apa-apanya. Karena kalau dulu latihan abang di Barito sehari 3 kali, rupanya di timnas bisa 4 kali. Ya, artinya bagaimana sampai kita ke WC pun merangkak saking sakit semua badan. WC itu merangkak, bukan berjalan lagi, saking berat. Nah di situ mental yang bicara. Mental lagi teman-teman. Jadi orang bilang salah satu kelemahan seperti tim nasional kita sekarang, Sinteyong pernah bilang bahwa kelemahan sepak bola Indonesia itu adalah fisik dan mental. Dan itu pun sudah abang perhatikan dari dulu lama bahwa kelemahan kita. Kenapa abang dalam latihan pun juga berat? Karena sudah tahu bahwa kelemahan itu. Kelemahan itu yang perlu kita perbaiki, mental pemain kita, fisik pemain kita. Kalau kita punya mental, kita akan kerja keras. Kita akan jadi petarung. Tapi kalau kita nggak mau kerja keras dengan punya mental, ya kita mudah dikalahkan, kita lemah dan segala pun. Sedangkan dulu abang juga kalau main di satu posisi seperti bek kiri, abang punya tekad. Orang nggak boleh kalau saya, tapi saya boleh masalah. Artinya itu prinsipnya. Nah, setelah punya prinsip itu kita akan untuk bekerja. Nah, itu teman-teman bahwa pengen meraih sesuatu itu, prestasi itu emang dibutuhkan perjuangan yang luar biasa ya Bang. Nah, latihan itu nggak cukup 1 kali 2 kali dalam satu hari, perlu 3-4 kali ya Bang. Iya, 3-3 kali. Kalau sekarang sih saya rasa nggak usah lah sampai 3-4 kali. Satu hari 2 kali pun sudah cukup asal rutin dan sungguh-sungguh. Nah itu juga teman harus rutin juga itu, walaupun 1 kali 2 kali tapi harus rutin. Jangan 1 kali latihan
tiap hari itu cuman latihan 1 kali doang, esoknya istirahat, besoknya istirahat, gak bakal maju. Karena kalian punya motivasi tinggi, pengen siapa sih ya bang nggak mau main jadi timnas. Betul. Nah semua orang pemain sepak bola khususnya pemain muda itu pengennya menjadi pemain timnas. Nah untuk kesannya sendiri bang saat dapat medali pada saat itu tuh gimana nih kebanggaan abang sendiri, apalagi bawa nama Indonesia khususnya? Ya, pertama bangganya luar biasa ya. Iya. Dan saat bendera merah putih itu berkibar, Iya. ya kita mengeluarkan air mata, terharu, tahu bangganya. Kita bisa mengangkat nama bangsa Indonesia di forum internasional. Kita bisa membanggakan bangsa ini. Iya. Itu satu kebanggaan yang luar biasa. Sebuah prestasi yang sulit untuk memang diulang, tapi Iya. tidak mustahil bisa diulang. Iya. Untuk zaman abang sendiri nih yang masih aktif, terutama ya pelatih siapa aja nih bang yang angkatan abang yang Iya. waktu timnas 91 yang juara itu? Satu ada Aji Sutoso, Oh yang masih aktif. ada Kasat Tadi, ada Widodo, ada Robi Darwis, Iya. ada Jaya Hartono gitu kan. Jadi lumayan banyak. Iya, mereka itu pemain yang luar biasa ya pada Oh, zamannya iya, itu. iya. Nah, untuk ini bang, kalau misalkan abang nih dalam melatih, apakah sama diterapkan seperti abang waktu timnas dulu itu kepada ininya sama pemain-pemainnya? Ya, yang abang terapkan walaupun tidak seperti Pulsin, Iya. tapi paling nggak arahnya ke sana. Iya. Arahnya bagaimana membentuk karakter pemain. Artinya ada bahasa mengatakan bukan impian tinggi yang bikin kita gagal dalam hidup ini, tetapi kita sungguh-sungguhan. Iya. Nah, artinya abang melakukan dengan sungguh-sungguh, baik latihan fisik, taktik, semua istirahat, semua harus sungguh-sungguh menjalankan. Akhirnya di situ kita terapkan manajemen waktu. Kan dulu kan pasti timnas itu disiplin banget. Ya. Nah itu caranya abang gimana untuk menerapkan itu kepada pemain-pemain abang? Ya, yang jelas kita kasih pandangan ke pemain. Kita kasih pandangan, kita kasih masukan bahwa ini loh kalau kalian mau sukses, ini loh kalau kalian mau benar. Nah, ini loh yang harus kita jalankan. Artinya gini, semua itu ada aturan. Allah pun bikin aturan, Iya. pemerintah bikin aturan, apapun semua ada aturan. Supaya apa? Supaya baik dan benar, supaya baik dan bagus. Dan ada hasilnya. Itulah gunanya aturan itu. Kita nggak usah bicara di sini. Tim nasional Eropa itu, mereka pun ada aturannya. Iya. Nah, tim nasional Eropa, Italia, Inggris, semua ada aturan. Nah, mereka udah punya nama besar. Nah, kita belum punya nama besar. Gimana kalau kita nggak mau diatur? Gimana kita nggak mau disiplin? Sedangkan orang yang sudah sukses pun masih mau diatur. Iya. Ya, jadi kuncinya kita harus disiplin, ikut aturan. Iya. Itu modal pertama untuk sukses. Modal pertama adalah disiplin. Di saat pemain nggak ikut aturan, saat pemain nggak bisa disiplin, tim sudah goyang. Nah, satu nih bang, harapan abang bagi khususnya timnas Indonesia dulu nih. Ya. Timnas Indonesia harapannya nih apa nih bang? Yang sekarang yang dilatih Sintayong nih ya kan? Ya, kemarin pernah wartawan Solo pernah tanya, Bang, kalau mau pilih Luis Milla sama Sintayong, Korea, Bang mau pilih mana? Saya tidak mengucilkan Luis Milla. tapi saya bilang saya berharap yang terpilih itu Sintayong. Iya. Di Korea. Kenapa alasannya? Karena bagi Sintayong dia tahu memiliki karakter Asia. Sedangkan Milla dia tahunya Eropa bola itu sudah tinggal dengan sedikit bisa. Iya. Sedangkan problem di Indonesia itu banyak. Iya. Pertama fisik dan pemain harus kita perbaiki dulu. Iya. Nah, Sintayong tahu itu dan Sintayong melakukan itu. Dan saya harap dengan Sintayong ini masuk ke jajaran pelatih timnas, mudah-mudahan tim nasional Indonesia bisa punya prestasi seperti itu dan lebih dari itu. Iya, khususnya timnas Indonesia bisa kembali lagi gelar juaranya itu pada mengulang tahun 91 itu ya bang. Betul. Karena timnas Indonesia kita udah lama puasa gelar. 30 tahun. Nah itu puasa gelar ya, kita jadi runner up. Iya. Kita bahkan sekarang di bawah Malaysia Iya, ya. di bawah Malaysia, di bawah Vietnam. Iya, dulu timnas-timnas yang lain itu Indonesia paling yang ini ya, paling ditakutin. Betul. Sekarang malah kita di bawah mereka ya. Betul. Bahkan di kancah yang
ibaratkan AFF aja Indonesia susah banget untuk bersaing. Nah itu Bang, gimana nih khususnya nih tadi udah harapan untuk timnasnya, untuk pemainnya sendiri Bang, buat bisa menunjukkan bahwa nih saya nih layak nih untuk di timnas nih, bisa membawa bangga seperti apa ngomong dulu kan, sampai merangkak, sampai latihannya seperti itu, gimana nih Bang? Ya, untuk pemain yang jelas siapkan mental. Mental dulu pertama siapkan. Apapun pekerjaan kamu kita mentalkan. Maka itu kalau kita udah mental, kita siap untuk melakukan apapun. Dan jangan pernah menyerah dengan berat. Jangan pernah malas untuk ikut aturan. Jadi latihan berat, aturan itu salah satu bikin kita sukses. Itu yang pertama dibenahi. Pertama mental pemain kita dulu. Artinya mental apa? Pemain kita harus senang dengan kerja keras, senang dengan aturan. Nah ini kan banyak nih Bang pemain, khususnya apalagi pemain-pemain muda, ketika melihat pelatihnya ya, oh ini pelatihnya keras, oh ini pelatihnya itu berarti itu mentalnya kurang baik ya Bang. Harusnya kalau kita kurang dapat pelatih yang bagus, senang gitu. Nah itu caranya gimana sih buat individu itu sendiri itu merasa bahwa sepak bola ini adalah ini loh Bang, pekerjaan kita yang hobi sekaligus pekerjaan kita, itu gimana Bang? Individunya merubah mentalnya biar lebih baik lagi. Ya, ada bahasa mengatakan sukses karena kita, gagal karena kita. Berarti kuncinya di dalam kita. Nah, seorang pemain, pertama dia ingin main bola, umpamanya. Dia tanya ke dirinya, apa sih saya ingin bola? Kalau saya ingin bola, saya siap nggak? Dengan aturan bola. Saya untuk ke depan ini apapun yang diterapkan aturan latih manajemen, saya siap ikut aturan itu. Nah, kalau saya tidak siap, berarti saya nggak usah main bola. Kalau saya siap dengan siap mental itu, saya akan turun ke situ. Artinya gini, hidup itu pilihan. Orang bilang bisa kau pilih siang akan datang malam, kalau kau pilih pagi akan datang sore, kalau kau pilih senang akan datang susah. Nah, masa muda kita pilihannya mau senang dulu atau susah dulu. Kalau kita mau susah di masa mudanya, susah akan datang senang di masa tua. Tapi kalau kita mau pilih masa muda yang senang-senang, berarti masa tua kita akan susah. Nah itu pilihan dengan jadi kuncinya dengan kita. Mau nggak saya? Mau kemana saya? Ada pemain introspeksi diri, tanya kepada diri sendiri, baru dia turun. Nah, itu ada bahasa mengatakan begini, sesuatu itu dimulai dari niat, tapi tidak akan sempurna kalau tidak ada ilmunya. Tapi tidak akan sempurna ilmunya kalau tidak ada. Jadi tiga itu harus bersatu. Niat itu yang ilmunya hebat, ilmunya tahu, kerja keras, disiplin, adab bagus, insya Allah niat dan ilmu sukses akan dijaga adab, dia akan sukses dalam itu. Nah itu teman-teman masukan dari Bang Sarudin. Nah ini untuk khususnya pemain Banua Bang, Banjarmasin, biar kan sekarang kan nggak usah sekarang deh, banyak pemain yang sedikit yang dari Banjarmasin yang main di liga, bahkan di timnas pun itu jarang, bahkan nggak ada lagi pemain yang dari Banjarmasin ataupun Kalimantan Selatan. Nah itu gimana Bang kekurangan dari pemain kita ini? Kekurangannya apa, kelebihannya juga? Ya, kelebihan pemain kita adalah mereka punya kualitas. Sebenarnya punya kecepatan, punya skill. Itu pemain Benua gitu ya. Iya, sama seperti yang kayak di Jawa-Jawa juga ya pemain kita. Nggak kalah mereka. Iya, nggak kalah. Cuma kekurangannya ini kerja kerasnya. Kalau di Jawa itu mereka benar-benar kerja keras. Mereka benar-benar mau latihan berat, nanti mental mereka untuk latihannya itu bagus ya. Itu yang harus kita evaluasi ke depan, bahwa kita sebagai pemain, sebagai pelatih, mungkin kita akan sampaikan pandangan-pandangan bahwa nggak ada yang gampang untuk kerja keras, bahwa tetap kerja keras itu salah satunya itu. Karena usaha dan doa itu nggak bisa dipisahkan, harus bersama. Doa bagus, usaha bagus, insya Allah sukses. Maka ada bahasa mengatakan seperti ini, kerja keras tidak mengkhianati, kan gitu kan. Tapi kadang-kadang di start itu indah banget, dan kita paham banget dengan kata-kata itu. Kerja keras tidak pernah mengkhianati, asik tuh. Tapi yang nulis pun nggak tahu artinya itu. Nah itu. Kerja keras tidak mengkhianati yang bagaimana? Yang tidak mengkhianati.
Nah, ini kan abang pernah bilang bahwa bukan cita-cita dan impian tinggi yang kita gagal, tapi kita sungguh-sungguhan. Iya. Berarti menjadi wajada. Iya. Menjadi wajada yang mana yang tidak yang bikin kita sukses? Iya. Artinya gini, bahasa yang mengatakan bahwa kerja keras yang menghasilkan itu ada levelnya. Semua ada level. Sekolah pun ada SD, SMP, SMA, kuliah, levelnya. Apapun ada levelnya. Barang ori, grade ori, masuk ada levelnya. Dalam menjadi pun ada levelnya. Menjadi itu kan bahasanya grade-nya menjadi wajada itu grade-nya di mana? Grade-nya di 100. Kalau poin itu sampai 100, 1 sampai 100 poinnya. Kerja keras dengan itu yang 100. Di saat kita kerja kerasnya 50, 60, 70, jangan pernah kita kecapai kita dihianati. Tapi di saat kita kerja keras 100%, dia tidak akan mengkhianati. Itulah yang bahasa mengatakan kerja keras tidak mengkhianati, tapi kerja keras yang menjaga wajada yang 100% tidak akan mengkhianati. Nah itu teman-teman, masukan dari Bang Salahuddin lagi begitu luar biasa ya. Kalian harus betul-betul menjalankan ini, insya Allah kalian akan sukses di depannya. Nah ini Bang, terakhir harapannya untuk Liga kita Indonesia ke depannya, kan ini lagi stop nih kan ya. Harapan kita Liga Indonesia sama tim Abang sendiri Persis Solo ke depannya ini harapannya gimana? Ya, pertama untuk Liga Indonesia kita harapkan berlanjut karena sesuai dengan arahan dari Ketua PSSI bahwa 2001 akan ada Piala Dunia di Indonesia. Artinya kan nggak enak kalau kita ada mengadakan Piala Dunia di Indonesia tapi nggak ada kompetisi di Indonesia. Itu pertama. Dan tapi yang diutamakan jelas keselamatan pemain, pelatih, penonton dan yang lainnya. Itu utama. Maka itu kita harap protokol kesehatan yang kita utamakan nanti. Itu kalau memang kompetisi berjalan. Nah, kalau untuk tim Solo ya jelas semua tim ingin lolos. Dan Abang selalu bilang ke pemain bahwa 24 tim divisi utama berhak untuk lolos di Liga 1. Tapi di mana yang akan berjuang untuk haknya lolos? Nah, saya harap salah satu yang berhak untuk mempertahankan hak yang lolos salah satu Persis Solo. Nah, itulah teman-teman, semoga harapan beliau khususnya untuk timnas, khususnya untuk pemain muda dan untuk Liga Indonesia dan terakhir untuk tim beliau sesuai harapan beliau sendiri. Nah, terima kasih Bang untuk waktunya dan edukasinya. Saya ucapkan salah hilap, mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.